Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati juga saya terdimi dosen pengganti mata kuliah Ekonomi Mikro Islam yakni Bapak Taufik, dan juga kepada rekan-rekan yang masih senantiasa mengikuti kuliah daring pada sore hari ini. Jadi saya di sini sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada sore hari ini. Kepada pemateri pertama serta sampai kepada materi terakhir, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa belajar kembali walaupun kita tidak bisa bertatap muka ya. Kita bisa tetap belajar walaupun di rumah aja ya. Oke, ini kita akan membahas tentang struktur pasar dalam Islam ya, dalam perspektif Islam. Yang pertama yaitu tentang pasar persaingan sempurna. Langsung saja saya jelaskan tentang pengertian dan ciri-cirinya. Oke, untuk pengertian dari pasar persaingan sempurna ini adalah suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembeli atau katakanlah konsumen sangat banyak dan produk atau barangnya ini yang ditawarkan ini sejenis atau serupa, contohnya kayak beras, terus ada gandum dan lain-lain. Nah, dalam hal ini bisa dikatakan pasar persaingan sempurna adalah di mana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga sehingga harga di pasar benar-benar merupakan hasil kesepakatan interaksi antara penawaran dan permintaan, yang dimana ini bahwa penjual dan pembeli tidak dapat mengaruhinya, dan dapat dikatakan bahwa permintaan ini mencerminkan keinginan konsumen dan penawaran ini mencerminkan keinginan produsen. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama yaitu banyak penjual dan pembeli. Adanya sifat ini mengakibatkan perilaku penjual dan pembeli tidak dapat mengurangi keadaan pasar seperti yang saya katakan tadi. Dengan kata lain, mereka hanya sebagian kecil dari unsur pasar secara keseluruhan. Kemudian kebebasan membuka dan menutup perusahaan. Dalam hal ini tidak dapat suatu perusahaan ingin memulai sebuah bisnis baru jika dianggap menguntungkan dan menutup jika ternyata hal itu merugikan. Makanya dari itu kebebasan membuka dan menutup perusahaan. Selanjutnya itu barang yang bersifat homogen, yang dimana perusahaan menghasilkan barang tersebut merupakan pengganti yang sempurna terhadap barang yang diproduksi oleh perusahaan lain dalam semua aspek, sehingga produk identik, sama, dan tidak ada bedanya atau tidak bisa dibedakan. Yang artinya sekalipun kita membeli suatu produk, kemungkinan besar kualitas dan kuantitasnya akan sama persis dengan perusahaan lain. Kemudian penjual dan pembeli memiliki pengetahuan yang sempurna tentang pasar ini ya. Kemudian yang dimana penjual dan pembeli sangat mengetahui betul tentang keadaan pasar dalam tingkat harga yang berlaku dan meneliti setiap perubahan yang berlaku juga. Kemudian mobilitas dan perpindahan sumber ekonomi cukup sempurna. Di sini tidak ada kesulitan sedikit pun jika sumber daya atau faktor produksi ingin dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya, karena pada dasarnya semua tempat produksi memiliki kesamaan baik dalam metode pembuatan hingga penjualan kepada pembeli. Yang selanjutnya yaitu kebanyakan perusahaan kecil. Nah, di sini pasar persaingan sempurna mengandung sebagian besar perusahaan kecil
atau relatif kecil dibandingkan dengan ukuran keseluruhan pasar. Hal ini untuk memastikan bahwa tidak ada satupun perusahaan yang dapat melakukan kontrol pasar atas harga dan kuantitas. Jika suatu perusahaan memutuskan untuk menggandakan outputnya atau berhenti memproduksi seluruhnya, pasar tidak terpengaruh, harga tidak berubah, dan tidak ada perubahan dalam kuantitas yang dipertukarkan. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Jannah, NIM terakhir 016. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran pemerintah untuk mewujudkan keseimbangan ekonomi atau economic equilibrium. Yang pertama dengan tindakan preventif dan yang kedua tindakan represif. Tindakan preventif itu sendiri ada dua, yakni mencegah tolaki ar-rukban. Tolaki ar-rukban itu apa? Ialah tindakan yang dilakukan oleh pedagang untuk membeli barang kepada produsen dengan harga yang lebih murah. Sedangkan produsennya itu sendiri tidak mengetahui pasti harga barangnya secara umum di pasaran. Yang kedua, mencegah bai al-hadir lil ibadi, ialah tindakan yang dilakukan oleh pedagang kota untuk menjual barangnya kepada mereka yang baru datang dari perkampungan dengan harga yang lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Yang kedua, tindakan represif. Tindakan represif itu sendiri ialah Islam memberikan wewenang kepada pemerintah untuk melakukan tindakan yang memberikan efek jerah kepada mereka yang melakukan jual beli yang dapat merusak tatanan perekonomian secara umum dengan tiga alternatif. Yang pertama, intervensi harga. Dua, memaksa pelaku monopoli untuk menjualnya. Yang ketiga, memberikan hukuman kepada pelaku monopoli. Dalam intervensi harga, ulama berbeda pendapat. Imam Abu Hanifah tidak mengharuskan pemerintah menyuruh pelaku monopoli untuk menjual barang atau jasa. Sedangkan Imam Madhab Maliki berpendapat bahwasannya pelaku monopoli itu harus menjual barang yang telah dimonopoli. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bella Salsabella akan sedikit menjelaskan tentang pengertian pasar monopoli menurut perspektif Islam dan hukum monopoli. Monopoli atau ihtikar berasal dari kata al-huk yang artinya al-zum wa al-insya'ah al-mu'asyarah, yaitu berbuat aniaya dan sewenang-wenang. Sedangkan secara terminologi, monopoli atau ihtikar adalah menahan atau menimbun barang dengan sengaja, terutama pada saat terjadi kelangkaan suatu barang dengan tujuan untuk menaikkan barang di kemudian hari. Praktik ihtikar akan menyebabkan mekanisme pasar terganggu, di mana produsen kemudian akan menjual dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal. Penjual akan mendapatkan untung besar, sedangkan konsumen akan menderita kerugian. Jadi, akibat ihtikar, masyarakat luas akan dirugikan akibat ulah sekelompok kecil yang tidak bertanggung jawab. Jumhur ulama berpendapat bahwa monopoli itu hukumnya haram, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh ulama Hanabilah, Malikiyah, Hanafiyah, dan mayoritas Syafi'iyah. Argumentasi yang mereka bangun adalah dalil nakli dan dalil akli. Di antara dalil nakli yang mereka jadikan landasan hukum adalah Al-Quran dan Sunnah. Argumentasi yang dibangun oleh ulama yang mengharamkan monopoli atau ihtikar tidak hanya bersumber dari dalil nakli saja, akan tetapi bersumber pula dari dalil akli. Mereka mengemukakan bahwa monopoli sangat erat kaitannya dengan hajat orang banyak, di mana apabila salah satu pihak melakukannya akan menghambat pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Kalaupun dapat memenuhinya, mereka mendapatkannya dengan harga yang cukup tinggi. Hal tersebut merupakan kezaliman yang tidak bisa ditoleransi. Ihtikar hanya merealisasikan kemaslahatan individu, bukan kemaslahatan umum.
Apabila kemaslahatan individu berbenturan dengan kemaslahatan umum, maka kemaslahatan umumlah yang didahulukan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang mekanisme pasar dalam Islam menurut Ibnu Taimiyah. Yang pertama, orang-orang dalam pasar tersebut harus bebas masuk keluar pasar. Yang kedua, tingkat informasi yang cukup mengenai kekuatan-kekuatan pasar dan barang-barang dagangan. Yang ketiga, unsur-unsur monopolistik harus dilenyapkan dari pasar sehingga segala bentuk kolusi antara kelompok para penjual dan pembeli tidak diperbolehkan. Homogenitas dan standarisasi produk sangat dianjurkan ketika terjadinya pemalsuan produk, penipuan, dan kecurangan-kecurangan dalam mempresentasikan barang-barang tersebut. Kemudian yang kelima, penyimpangan dari kebebasan ekonomi seperti sumpah palsu, penimbangan yang tidak tepat sangat dilarang dalam ajaran Islam. Nah, dari pendapat Ibnu Taimiyah tadi tentang mekanisme pasar persaingan sempurna mengarah kepada karakteristik pasar persaingan sempurna. Hal ini melihat bahwa pasar dalam Islam itulah yang dalam teori konvensional disebut dalam pasar persaingan sempurna, di mana asumsi-asumsi yang disebut oleh pakar ekonomi konvensional ada dalam pasar Islam. Nah, salah satu contoh pasar persaingan sempurna dalam pasar Islam adalah yang terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Pada saat itu, Sayyidina Umar berjalan di pasar kurma. Ketika itu, Sayyidina Umar mendapati salah seorang pedagang yang menjual di bawah harga yang ada di pasar tersebut. Oleh karena itu, Sayyidina Umar memberikan dua pilihan pada penjual tersebut. Yang pertama, naikkan harga sampai sama dengan harga yang ada di pasaran atau keluar dari pasar. Nah, dari kesimpulan dari cerita tersebut bahwasanya sebuah pasar persaingan sempurna, harga yang ditawarkan adalah sama dengan harga yang ditawarkan oleh semua pedagang dalam pasar tersebut jika barang tersebut tidak terdiferensiasi atau berbeda. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisatur Rohmah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar monopolistik. Nah, pada pasar persaingan monopolistik terdapat adanya unsur kompetisi yang didasarkan kenyataan bahwa terdapat banyak perusahaan atau produsen di mana tindakan satu produsen akan mempengaruhi produsen yang lain. Tetapi juga terdapat unsur monopoli di mana perusahaan memproduksi barang yang homogen tapi masing-masing mempunyai perbedaan yang signifikan sehingga konsumen mempunyai banyak pilihan. Nah, ciri-ciri pasar persaingan monopolistik yang pertama, terdapat banyak perusahaan dalam industri tersebut. Kemudian yang kedua, tindakan atau keputusan yang diambil oleh suatu perusahaan akan mempengaruhi perusahaan yang lain. Kemudian yang ketiga, kurva permintaan perusahaan pesaing adalah bersulape negatif dan cukup elastis. Kemudian yang keempat, meski jenis produknya sama tetapi tidak homogen, terdapat perbedaan yang menyebabkan konsumen mempunyai pilihan. Kemudian yang kelima, persaingan yang dilakukan bukan dalam bentuk harga. Kemudian yang terakhir, tidak terdapat rintangan untuk keluar masuk pasar. Pasar monopolistik sendiri mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, produknya homogen. Kemudian yang kedua, jumlah produknya sangat banyak. Dan pengaruh harga tidak ada atau tidak perlu bersaing karena produsen tidak bisa mempengaruhi harga. Kemudian yang ketiga, produknya sama tapi bisa dibedakan dengan merek dan kemasan. Unsur terpenting dalam pasar monopolistik di sini adalah yang pertama, perbedaan produsen jumlahnya cukup banyak. Kemudian yang kedua, rintangan masuk dalam pasar karena faktor finansial. Kemudian yang terakhir, kecenderungan pasar persaingan monopolistik yang produsennya banyak menyebabkan tingkat kapasitas produksinya rendah atau tidak bekerja dengan optimal sehingga
untuk meraih keuntungan dengan menetapkan harga yang relatif tinggi, misalnya seperti apotik-apotik di kota tertentu. Karena itu, maka perusahaan yang ada dalam pasar persaingan monopolistik banyak yang melakukan diferensiasi produk agar mampu bertahan dan mendapatkan keuntungan dalam jangka yang panjang. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Ulfa. Saya akan menjelaskan mengenai pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar yang mana terdapat beberapa perusahaan yang menjual produk homogen atau jenis. Untuk ciri-cirinya seperti yang diungkapkan oleh Suprayitno, yakni produsen dapat mempengaruhi harga karena produsen lebih sedikit daripada konsumennya. Mengenai penguasaan pangsa pasar ditujukan dengan nisbah konsentrasi penjual yang dihitung berdasarkan jumlah, serta perang harga merupakan suatu yang perlu dihindari sebab dapat merusak pasar oligopoli itu sendiri. Dan hanya itu, terima kasih. Alhamdulillah, syukurillah telah kita simak pemaparan dari semua pemateri tadi, dan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyimaknya. Mungkin hanya sampai di sini video kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi ataupun dalam kerangka video kali ini. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.